Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus Kepala RW dan Kepala RT dari Tambak Seri, saya nang badan yang tempat Kak Dinto, Jabatan Kaula Mulja Aki, juga sadajana alumni, sadajana simpatisan, khususnya engki Kak Dinto ada Ketua Jamiah, beliau Bapak Haji Hasan, juga Wakil Epon, Bapak Ali, ban penasehat, ban sedajana sehadir nang Kak di tempat. Semoga-moga sedajana ipalancenga umur sareng ajunan Epon Gusti Allah Subhanahu wa taala, pareng nasihat wal afiat. Juga tak lupa Bapak tuan rumah engki Kak Dinto, Bapak Tabrawi sareng Raja Epon, engki Kak Dinto Ibu Hamah, sekak dimah mangken Sohibul Hajah Bapak Tabrawi sareng Raja Epon Ibu Hamah. Dalam malam mangken beda dua hajat. Pertama engki Kak Dinto ngatoren kelahiran Epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan mangken tanggal 17 bulan Sapar. Nika kurang telu are. Saya nomor 2 merabu panjenengan sedaya alumni, ban simpatisan, ban sedajana ke tetangga tidak lain sopaja Bapak Tabrawi dan keluarga Kak Dinto kenginga sereman pangapora dari ajunan Epon Gusti Allah, kenginga sereman kebelasan dari ajunan Epon Gusti Allah, cukan teka hajat satajana niatah ban satajana tojukna, cukan keduna kompoi-kompoi sesoleh ban sesoleha, anak keturunan sesoleh sesoleha, se abek teh da orang sepo, abek teh da guru, abek teh da agama, ban berguna da nusa dan bangsa. Juga sedajana saya hadir eka di tempat kalaban along polong, kalaban apol kompol, kalaban ngadirin kegiatan sebiasa ilaksanaki ngauliyah pangapora dari ajunan Epon Gusti Allah. Dalam berangkat panjenengan sedaja mulai dari compok sampai dak Kak Dinto bisa angusok kecobaan ban bisa ningkiaki situng derajat dalam setiap tengkan. Ban dadi sakseh paki ajunan Gusti Allah bahwa beten kaula sedaja dalam alam dunia apol kompol tidak lain tujuan, tidak ada tujuan paling pokok dalam kumpulan Kak Dinto angin mensyiarkan, angin mateki agama Gusti Allah, angin mapolong atena simpatisan ben atena mutakharijin seampun sibuk dalam setiap bulan, dalam setiap aren Kak Dinto kalaban nyareh paparing Gusti Allah kumpul sebulan sekalian kaangkui arefresh, kaangkui ngaule kecemburan ban kebelasan dari ajunan Epon Gusti Allah. Ngireng nang kesempatan malam are mangken awalen pertemuan Kak Dinto kalaban pamusan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ban salam muka-muka itatapaki yatoraki da ajunan Epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan nabi kita yang mana kelahirannya ini sudah hampir tiba, yang mana
sudah tanggal 27 berarti tinggal 15 hari lagi, 15 malam lagi sudah sampai pada hari kelahiran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan pembelaan dan mendapatkan perhatian beliau nanti di hari kiamat. Para alumni, para simpatisan dan semua yang hadir pada malam hari ini, dalam kesempatan pada malam hari ini karena kebetulan malam hari ini juga tepat pada bulan Agustus, yang mana kalau tidak keliru tanggal 22 Agustus atau tepatnya 21 Agustus yang barusan juga kita telah merayakan, telah bersyukur, menampakkan kegembiraan di dalam diberikan anugerah bangsa kita, diberi kemenangan, diberi kemerdekaan, sehingga kita sekarang, sehingga alumni dan pertemuan semacam ini bisa terlaksana dan bisa istiqamah. Dan alhamdulillah kebetulan di tempat ini sebetulnya sudah lama tidak pernah diadakan atau tidak pernah mengundang perkumpulan semacam ini. Saya kira 4 tahun, ternyata sudah lebih dari 7 tahun. Setelah dicek, karena mulai dari Sahibul Hajah ini mengawinkan atau menuakan putranya yang terakhir, dari situ tidak pernah lagi ada jam'iyyah di sini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan setelah ada jam'iyah di sini setiap tahun akan ada terus. Dan mudah-mudahan Bapak Tabrawi dan Ibu Hamah diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 7 tahun itu ternyata lama sekali. Saya kira waktu memberitahu kepada Sahibul Hajah itu baru 4 tahun. Ternyata barusan ini zuriyahnya atau kompoyah lah umur 5 tahun, berarti kan umur 5 tahun lebih 7 tahun sekarang itu bermantan. Para sepuh, para alumni, dalam kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi kemerdekaan dan bagaimana cara menghormati, jadi menggabungkan bersyukur atas kemerdekaan negara Indonesia dan bersyukur atas kelahiran Nabi, dikarenakan karena beliau itu yang mengeluarkan kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Yang pertama, dan ini mendukung kepada kita untuk lancarnya rezeki, karena semua yang hadir ini semua merantau dari daerah Madura sampai ke Surabaya, tidak ada lain kecuali mencari rezekinya Allah. Jadi ke sini tujuannya adalah mendapatkan atau mencari rezeki. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan untuk mengisi kemerdekaan dan bagaimana biar kita itu mendapatkan titel faizun fid dunya dan faizun fil akhirah, keuntungan di dalam dunia, orang yang beruntung di dalam akhirat. Bagaimana orang yang beruntung di dalam dunia? Ialah diantaranya mendapatkan rezeki yang halal, yang mudah. Maka konsepnya oleh Nabi, oleh Al-Quran pertama, di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Jadi kita di antara mengisi dari kemerdekaan ini dan untuk mengisi bulan Maulid ialah di antaranya yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ialah selalu melakukan perintahnya Allah dan selalu dan sekuat tenaga kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Apa dari imbalan Allah ketika kita itu bertakwa kepada Allah? Yang pertama ialah yaj'allahu makhraja. Allah akan menjadikan kepada orang tersebut jalan keluar dari semua kesulitan, jalan keluar dari semua kesempitan, jalan keluar dari semua keluartan. Itu janjinya Allah. Jadi kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, maka jalan yang pertama semua keruwetan kita, semua kesusahan kita akan selalu diberi jalan keluar oleh Allah yang pertama. Seterusnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang ia tidak kira-kirakan. Jadi apa yang tidak ada dalam pikirannya, apa yang tidak ada di dalam bayangnya, itu oleh Allah dipermudah dan menjadi rezekinya yang halal, menjadi rezekinya yang mudah dan menjadi rezekinya untuk mendapatkan ketenangan, keuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhir. Jadi konsepnya pertama ialah bertakwa. Yang kedua ialah harus sambil tawakal kepada Allah. Dan tawakal itu adalah buah dari keimanan kita. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, tawakal itu selalu menyandarkan di dalam setiap kita usaha, tetapi di dalam hatinya selalu bersandar kepada anugerah Allah, selalu bersandar kepada pemberian Allah, dan selalu bersandar kepada kelomanan Allah, kedermawanan Allah. Nah ini, maka apa ketika kita bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Fahuwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupi semua yang kita butuhkan, semua yang kita butuhkan hari ini atau hari lusa. Maka di dalam bertakwa kemudian bertawakal, ini adalah cara kita, konsep kita untuk bisa mendapatkan rezeki dari Allah dari tempat yang kita tidak kira-kirakan. Yang kedua, bagaimana? Yang kedua, biar kita mendapatkan rezeki dari Allah dan kemudahan oleh Allah sudah dikatakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidan. Artinya apabila kalian bersyukur, mensyukuri nikmatku, berterima kasih atas pemberianku, maka niscaya aku akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Ini yang berjanji adalah Allah, adalah Az-Zat yang tidak pernah berdusta, adalah Az-Zat yang memiliki alam semesta. Maka kata Allah, yang nomor dua setelah tadi bertakwa, kemudian bertawakal, lalu kita refleksikan atau kita bentuk atau kita lakukan dengan cara bersyukur. Maka Allah punya janji kepada kita, kalau kita berterima kasih bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat yang diberikan kepada kita. Yang ketiga ialah di antaranya kata Al-Quran, Allah berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara
wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah di dalam Al-Quran, beristighfarlah kalian, mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Az-Zat yang Maha Pengampun. Apa? Jadi kita dianjurkan oleh Allah selain tadi bersyukur, ialah supaya setiap harinya membaca istighfar, meminta ampun atas dosa-dosa. Janjinya Allah sama, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan midrara secara deras, besar, yang memenuhi kebutuhan kita. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan nikmat kepada kalian dengan harta dan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menjadikan kebun-kebun bagi kalian, dan Allah akan menjadikan sungai-sungai bagi kalian. Ini janji Allah kepada kita ketika kita mau beristighfar kepada Allah. Arten nyuon sapora dak Gusti Allah, teti nyuon sapora kak dintoh beni coma mailang tusah. Tapi peten dari elang tusah kak dintoh cuken ipa dengan rezeki sarang Gusti Allah kalaben bentuk ipa ojan manabi orang tani. Karena ojan kak dintoh termasuk kebutuhan sepertama. Aing termasuk kehidupan atau kebutuhan utama bagi manusia yang paling besar dan paling sangat. Arten para sepo, para anggota jamian dan para alumni dan simpatisan sareng Gusti Allah badan kaulah ketika gelem untuk selalu maca istighfar. Arten paling sekonik mun Gusti Kanjeng Nabi kak dinto saade samalam petong bolo kali. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto lata andi tusah tapi minta sepora dak Gusti Allah petong bolo ka. Kalau kita berarti paling tidak ialah 1 hari 1 malam ialah 100 kali ditambahkan 1 menjadi 101 kali. Seperti hitungan tasbih yang di situ ada hitungan 101. Seterusnya ialah kita dianjurkan untuk bersilaturahmi seperti malam hari ini. Kata Allah demikian, kata Nabi, man sarrahu ayyubsatu lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang bahagia, yang gembira untuk dipermudah rezekinya, untuk diperluas rezekinya, dan untuk dipanjangkan umurnya, maka hendaknya untuk silaturahmi. Jadi pertemuan semacam ini kita mempunyai janji dari Allah yang diucapkan oleh Nabi. Apa janjinya? Ialah kita akan panjang umur dan mendapatkan rezeki yang lancar. Jadi jangan diremehkan pertemuan semacam ini, karena ini adalah bentuk daripada kita meminta kepada Allah supaya diberi rezeki yang lancar. Kata Allah, barang siapa yang berbahagia untuk dipermudah rezekinya, diperluas rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia bersilaturahmi. Yang nomor 5 ialah harus sering memberi kepada orang tua. Jadi kalau kita masih punya orang tua, itu disisihkan untuk memberikan kepada orang tua. Karena itu termasuk di antara cara kita meminta kepada Allah supaya rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Apa kiai dalilnya? Kata Allah di dalam Al-Quran, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh
wa huwa khairur raziqin. Kata Allah, katakan Muhammad, sesungguhnya Tuhanku itu adalah azat yang memperluas rezeki kepada orang yang ia kehendaki, dan Allah juga menyempitkan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Kemudian apa yang kalian infakkan? Infak ini bahasanya ialah harus aslinya infak itu bisa kepada kejelekan dan juga kepada kebaikan. Tetapi secara syaratnya yang dinamakan infak adalah menginfakkan di dalam kebaikan. Dan infak yang utama di antaranya ialah harus ingat kepada orang tua. Di antaranya juga orang tua harus ingat kepada guru. Karena guru itu termasuk orang tua. Termasuk di antaranya ialah mertua. Mertua itu termasuk di antara dikategorikan orang tua. Di antara tiga orang ini, ketika kita berinfak kepadanya, maka itu adalah jalan dari Allah yang diberikan kepada kita supaya kita menjadi orang yang dipermudah rezekinya. Karena kita ini hanya berusaha, tetapi yang memudahkan dan yang memberikan itu hanyalah Allah. Maka di situ oleh Allah, wa ma anfaqtun min khairin fahuwa yukhlifuh, apa yang kalian infakkan maka Allah yang akan menggantinya. Dan wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baiknya orang yang memberi rezeki. Jadi kita kalau secara zahir kita ketika memberi kepada orang tua kita hartanya kurang, tetapi ternyata itu menjadi sebab turunnya kasih sayang Allah, sehingga Allah yang akan menggantinya, yang akan mempermudah jalan kita, yang akan memberikan jalan yang mudah kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan kelipatan ganda yang telah kita berikan kepada orang tua kita, kepada mertua kita, dan kepada guru kita. Yang nomor 6 termasuk diantaranya ialah berdoa. Berdoa diantara berdoa yang untuk mendapatkan rezeki yang halal yang banyak. Di dalam hadis dijelaskan, Allahumma, ayo bersama, Allahumma urzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an bighairi amalin wa bighairi kaddin. Ini yang ada di dalam hadis, yang artinya, ya Allah, berikan rezeki kepada kami, rezeki yang halal, yang enak, yang luas, dengan tanpa beramal. Artinya beramal yang menghinakan dan dengan tanpa kesulitan. Jadi kita beramal tetapi tidak sampai menghinakan, beramal tetap tidak sampai menyengsarakan. Itu yang kita minta kepada Allah, karena Allah lah yang mempermudah rezeki, Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang memberikan jalan untuk kita mendapatkan rezeki. Jadi di antaranya kita berdoa. Seterusnya di antaranya lagi, bagi yang tidak kawin itu disuruh kawin. Jadi bagi yang tidak, yang kalau ustadz jangan dulu. Kalau yang sudah ada di luar itu disuruh kawin. Karena kawin ini termasuk di antara cara kita untuk mendapatkan rezeki. Apa kiai dalilnya? Oleh Al-Quran Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih. Jadi kawin itu jangan menunggu kaya dulu. Kata Allah di dalam Al-Quran, nikahkanlah orang-orang yang tidak punya istri dari kalian, dan orang-orang soleh dari hamba-hamba kalian dan hamba perempuan kalian, apabila mereka itu orang yang fakir, orang yang tidak mampu, orang yang tidak punya. Jadi kalau misalnya, kenapa rezeki saya ini sekarang kok seret? Coba tanyakan, sudah kawin apa tidak?
Belum. Tanya aki, mun kita kawin berarti orang syarat. Karena syaratnya di antara mendapatkan rezeki oleh Allah diperintahkan untuk iyakunu fuqara, apabila mereka itu adalah orang-orang yang tidak mampu, maka yunihimullahu min fadli, Allah yang akan membuat kaya dari pemberiannya. Maka ini janji Allah. Jadi kita laksanakan semua apa yang diperintah Allah, hasilnya nanti akan Allah yang selesaikan. Jadi kita selesaikan dulu apa yang diperintahkan, maka Allah yang menentukan dan melestarikan hasil akhir bagi kita. Jadi ini peringatan bagi orang-orang yang belum kawin. Ditanyakan sudah kawin apa tidak? Yang seterusnya ialah dianjurkan untuk sholat duha. Jadi kita kalau berangkat ke pasar luar, seumpamanya pagi itu disunatkan untuk sholat duha dulu. Jadi setelah sampai di salwa jangan lupa sholat duha. Karena di dalam hadis demikian, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Bahwa masuk pagi atas setiap pergelangan kita. Dari pergelangan kita ini ada 333 lenggelengan nih Kak. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita hitung di dalam hadis itu dijelaskan 333. Dan ini kenikmatan oleh Allah, diberikan kita pergelangan. Dan itu harusnya kalau oleh Allah diperintahkan untuk membayar pajak. Apa? Disedekahkan. Diberikan sedekah atas pergelangan-pergelangan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita tidak mampu untuk mensedekahkan 333, maka cukuplah kita melaksanakan sholat 2 rakaat duha. Jadi kita melaksanakan 2 rakaat sholat duha itu sama dengan kita mensyukuri pergelangan tubuh kita yang banyaknya 333. Nah ini, jadi jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha walaupun hanya 2 rakaat. Yang ketiga ialah diantara untuk menjadi ketenangan, menjadi cara kelancaran kita ialah suka menolong orang. Menolong orang, kata Nabi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari orang mukmin, dari beberapa kesusahan dunia, maka Allah akan membalasnya, akan Allah hilangkan kesusahannya dari kesusahan akhirat. Jadi kita cara untuk mendapatkan rezeki yang lancar diantaranya dari hadis tersebut ialah suka menolong orang. Karena menolong orang itu diantaranya cara untuk mendapatkan jalannya rezeki. Juga diteruskan, waman yassara, barang siapa yang mempermudah orang lain, maka Allah juga akan mempermudah urusannya di hari kiamat. Nah, ini. Seterusnya ialah suka berzikir kipuruh epakon maca istighfar. Selain maca istighfar, juga kita disunnatkan atau menjadi cara kita untuk bisa mendapatkan rezeki yang mudah dan halal ialah suka berzikir. Jadi kita kalau bisa kita berzikir setiap hari dan ditarget. Kalau bisa zikirnya itu tidak melalui lisan tetapi melalui hati.
Karena itu yang lebih utama dan itu lebih mujarrab dan lebih diistijabai, dikabulkan oleh Allah. Jadi kita sering berzikir karena di dalam hadis dikatakan alhamdulillah ma min ahadin yadhkurullaha illa haffat bihil malaikatu wa wasyiyatuhu ar-rahmatu wa adhallathu as-sakinatu. Tidak ada seseorang yang berzikir kepada Allah kecuali ia akan dikelilingi oleh para malaikat dan dinaungi oleh kasih sayang Allah dan dinaungi oleh ketenangan. Nah, kasih sayang ini termasuk diantaranya diberikan kemudahan rezeki oleh Allah. Di antaranya ketenangan ialah diberikan ketentraman di dalam keluarga. Seterusnya yang nomor 11 ialah yang nomor 10 diantaranya harus bersikap jujur. Jadi sikap jujur ini termasuk cara kita untuk bisa mudah mendapatkan jalan rezeki. Ini di dalam hadisnya Nabi sudah dijelaskan bahwa ketika kita mencari rezeki diutamakan adalah sikap jujur. Di dalam hadis Nabi bagaimana? Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadhiba muhiqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang transaksi itu selalu ada pilihan, bisa meneruskan atau bisa menggagalkan selagi belum berpisah. Apabila orang yang bersaksi jual beli itu jujur, menjelaskan secara benar, tidak ada yang disembunyikan, maka burikalahuma fi bai'ihima, akan diberkahi jual belinya, akan diperbanyak kebaikan jual belinya. Tetapi fa in katama wa kadhiba, apabila dia menyembunyikan dan dusta, maka muhiqat barakatu bai'ihima, akan dihilangkan, akan dihancurkan keberkahan, kebaikan jual beli dari keduanya. Jadi berarti kita di dalam jual beli yang diutamakan itu adalah amanah, sifat kejujuran, sifat kesidqun. Maka Nabi itu yang wajib kepada Nabi as-sidqu wal amanah, jujur dan bisa dipercaya. Dan jujur ini walaupun kelihatannya itu agak sulit untuk mendapatkan hasil atau laba, benefit yang besar, tetapi ini justru akan selalu dan mengalir sebagaimana air yang ada di sungai. Walaupun tidak banyak tetapi akan selalu mengalir. Itu adalah dari buah kita jujur dan berterus terang. Jadi ini harus diambil dan harus ditiru dan harus dilakukan bila mana kita menginginkan keberkahan di dalam jual beli kita. Seterusnya di antaranya ini adalah berusaha. Nah ini berusaha ini memang dianjurkan oleh syariat. Maka oleh Nabi didoakan oleh orang-orang atau umatnya Nabi yang berusaha. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha al-wudu war-rawhatu wa syai'un minad dujlati taqdi hajatal insani. Ya Allah, berkahi umatku di waktu berangkat paginya umatku. Makanya saya kalau tanya ada di mana? Sudah ada di pasar katanya. Subuh, setelah subuh yang setengah petok, alhamdulillah, berarti oleh berokan duaan Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Makan ongkuan berarti mun mangkat kulaku oleh kada besenteng di. Nah kalau beda duaan Gusti Kanjeng Nabi bagi orang nyari rezeki berangkat kulaku. Bahkan nih kadin tuh jelas lagi al wudu warahmatu nikah usahanya man. Usaha bisa berangkat pagi, berangkat sore atau berangkat malam.
Berangkat malam wa dujlatu minat wa syai'un minad dujlati, sebagian dari malam itu bisa takdi hajatal insan, akan mendatangkan hajatnya manusia, artinya bisa teka hajat. Para Rabu, para anggota jamian sebatan kaula muljaki, muka-muka konsep ki buruh sarang batan kaula sedaja kak dinto bisa ilaksanaki, karena kita ini hanya berusaha, Allah lah yang akan menentukan, Allah lah yang akan memberikan kemudahan. Saya kita abini tuli abini tuli malay tuli abi ini malay oleh berokan kuste kajing Nabi, malay ipalancar rezeken. Tanya aki ke saya tak abinikin. Di antara juga sundataki berjemaah walaupun benika di serang dan kula napai kebai perjanjian paling sekoni in dalam sehari semalam berjemaah dugale. Kon sehari semalam berjemaah dugale. Nikah termasuk dari antara konsep-konsep kita untuk mendapatkan kemudahan dari Allah. Dan karena makin kak dinto tobung neng bulan mulot tada berjumat manis nih ya. Jadi dan gula pasti ngunceng sekalian. Ti sedojo na hadir kak dinto alumni esok ona hadir tanggi areh minggu malam Senin malam belu lekor malam tanggal sangale lekor di tanggal belu lekor bulan mulot manabi umumah engki kak dinto tanggal September salekor malam Senin malam dulekor, jadi 21 September 22 September. Nggih. Ajak kelopain juga montoro rezeki ki buruh engki kak dinto infak setiap bulan untuk ustaz tako kelopain. Nikah tangki bagian untuk ustaz tako kelopain ini kan syarat untuk melancar rezeki. Jadi lakuin syarat-syarat ki buruh deki Gusti Allah semalan panjenengan tugasnya engki kak dinto usaha. Panjenengan tugasnya kak dinto bergerak. Penting bergerak. Depak nikah deki Gusti Allah senentuaki. Gusti Allah semagempang. Sepenting panjenengan nikah usaha. Ben syarat ki buruh kak dinto dipenuhi semua. Insyaallah kalau ben keyakinan ben kemantepan sareng Gusti Allah paringin lancar rezeki. Ngereng doa karena nikah termasuk doa bulan Maulid. Tuan rumah cukan ngatoren dak kelahiran Gusti Kanjeng Nabi tangki. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fina wa zida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma balligh ruh sayyidina Muhammadin minna tahiyyatan wa salama wa jazihi anna afdala ma jazaita nabiyyan an ummati wa atih wasilata wa syarafa darajatal aliyatan wa fi abasul maqam al mahmud alladhi wa ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa sahibal hajat abrawi sekeluarga wa man hadara fi hadzal majlis mimman yastawijibu syafa'ata wa yartaji bi minallahi rahmatan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabis salikin ahlil qawim ij'alna min khiyari ummati wasturna bi dzaili hurmati wa syurna wadan fi zumrati wastamil alsinatana fi mati wa nusrati wa hina mustamsikina bi ta'ati wa mahabbati wa amitna ala sunnati wa jama'ati. Allahumma adkhilna al jannata fa innahu awwalu ma yadkhuluha wa anzilna ma fi kusra fa innahu awwalu ma yanzilu warhamna bihi yawma yastashmi bil halaki fatarhamha. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabiyyikal karim fa'fid alaina bi barakati libasal izzi wa takrim wa askinna bi jawari fi dan na'im wa na'imna fil jannati bin na'imil muqim. Allahumma bijai hadzal nabil musafa wa ali ahli siddiq wal wafa kullana mu'inna wa musifa wa bawina minal jannati wa rafa wa razuqna biha inda qabula wa azza wa syarafa.
اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار كافنا نظم الأرزار يا الله يا الله يا الله ورسنا من جل مقبول خضار واجمع بيننا وبينه في دار القرار تقبل منا ما قدمنا من يسير عملنا في الإيلان وسرر وارحمنا برحمتك إنك أنت الغفور الغفور وصلى الله على خيرك من تسما كثيرا وأتم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا راحم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الفاتحة.